Rutan 3. Perkenalkan, nama saya Amila Floreni Gradus. Perkenalkan, nama saya Francisca Desiana Kartedi. Perkenalkan, nama saya Asya. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Saya Angelina Rudiansyah. Saya Maria Yasmina Dupati. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu berdua. Jadi pertanyaannya kami sudah siap Ibu, langsung saja Ibu. Yang pertama, teknologi pembelajaran apa yang Ibu yang sudah digunakan di SDK Rutan 3? Ya, baik. Kalau dari saya, kebetulan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Crescencia Marcial Timilana. Adik-adik bisa panggil saya Ina. Saya kebetulan mengajar mata pelajaran matematika. Terkait pertanyaan tentang teknologi apa saja yang sudah digunakan dalam pembelajaran, kalau dalam matematika itu sendiri ada beberapa teknologi yang kami sudah gunakan, yaitu Google Form. Baru-baru kami sudah gunakan dalam ujian. Kalau dalam pembelajarannya WordWall, kalau adik-adik bisa search saja di Google, itu namanya WordWall. Itu teknologi itu membantu dalam proses pembelajaran ketika misalnya kita membuat permainan. Terlebih khusus kan matematika ilmu yang sangat dikatakan ilmu yang butuh butuh alat bantu untuk mereka juga antusias dan paham. Itu di dalam itu teknologi ada permainan, ada kuis, sehingga pembelajaran tidak membosankan. Lalu tentunya juga kami kan di dalam kelas ada bawa tayangan atau video YouTube. Kalau teknologi YouTube itu pasti untuk bantu mereka juga yang khusus yang tipe gaya belajar yang harus mendengar video itu YouTube juga sangat membantu media-media yang digunakan di kelas. Lalu tentu kalau di dalam kelas toh ada LCD, itu teknologi yang dibawa laptop toh sebelum kita melakukan tayangan itu video. Lalu sejauh ini itu yang kami gunakan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Maria. Penggunaan teknologi pembelajaran itu yang pasti untuk tingkatannya pasti beda-beda ya. Semakin kalau tingkatan kelas rendah biasanya mudah sekali, tapi kalau ke kelas tingginya sudah agak ada perbedaan. Nah, penggunaan teknologi pembelajaran itu disesuaikan dengan materi ataupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat itu. Kalau saya Ibu Maria, guru kelas 6. Kalau kelas 6 itu dia punya ilmu pembelajarannya kan sudah semakin luas. Nah, contohnya kami pembelajaran IPAS tentang planet dan segala macamnya. Teknologi yang kami gunakan sama seperti Ibu Ina. Kami untuk pengujiannya kami menggunakan Google Form. Terus anak-anak juga menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Mereka belajar untuk presentasi, membuat PowerPoint terus presentasi. Kemudian sumber belajar lain kami gunakan YouTube. Bisa jadi kami yang membuat dia punya bahan pembelajaran, bisa juga kami mengadopsi dari YouTube-nya orang lain, dia punya materinya. Tapi semuanya tergantung dari pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu. Kan media membantu kami supaya menjelaskan materi supaya didapat lebih baik oleh anak-anak, toh? Nah, tergantung dari itu. Dan biasanya media pembelajaran itu dikaitkan dengan lingkungan yang ada di sini. Kita tidak bisa menggunakan teknologi, tapi kalau misalnya
kan teknologi membantu kita toh, tapi kita harus memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang pertama sekali. Itu pertanyaan nomor 1 dari kami. Lalu yang kedua Ibu. Iya kan ini populer kan. Teknologi pembelajaran nih. Iya. Oke. Apa ya? Yang paling populer sekali, yang berarti sering digunakan. Sering toh? digunakan. Baik sudah. Langsung. Pertanyaan yang kedua Ibu, apa saja teknologi pembelajaran yang paling efektif dan populer di sekolah SD Karakter 3? Kalau teknologi pastinya sesuai dengan yang ada di sekolah ini. Yang ada di sekolah ini kami menggunakan proyektor untuk proses pembelajaran, penyampaian materi dan lain-lainnya. Kemudian selain proyektor, kami juga menggunakan aplikasi kan masuk situ saja. Aplikasinya apa tadi Word untuk latihan supaya tidak bosan toh. Kemudian apalagi penggunaan HP. Jadi sekarang kami punya ujian tidak pakai tertulis lagi, kecuali yang kelas bawah. Kalau kami yang kelas 6 kami punya ujiannya sudah pakai Google Form. Jadi pakai HP. Tiga Ibu, apa dampak positif yang telah dirasakan dari penggunaan teknologi tersebut? Dampak positif. Begini Kak, media kan membantu kami para guru supaya apa yang kami ajarkan mudah ditangkap oleh anak, ya toh? Tentunya itu membantu kami para guru, memudahkan kami supaya apa yang materinya tersampaikan. Nah, ada yang tersampaikan, ada yang tidak tersampaikan. Medianya berarti gurunya yang harus menjelaskan kembali toh. Nah, ya pasti dampak positifnya membantu guru. Yang kedua, anak-anak juga sangat senang dengan media-media baru. Mereka kan anak-anak teknologi toh. Jadi mereka senang sekali kalau misalnya dalam pembelajaran itu tidak monoton dengan satu media ataupun satu sumber belajar. Jadi tentunya dampak positifnya anak-anak semakin semangat belajar dalam proses pembelajaran. Itu yang paling penting. Kalau dari saya lihat ketika menggunakan teknologi di dalam kelas itu, anak-anak itu mereka lebih antusias.